Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara tetap di dalam keadaan sehat dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita di pagi hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021 tertulis dalam surat Galatia pasal 5 ayat 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Saya bacakan sekali lagi. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi, ada sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Kira-kira apakah tujuan dari saudara untuk mengikut Kristus? Nah, tujuan ini tentunya sangat penting agar setiap perjuangan dan harapan kita untuk mengikut Tuhan Yesus tidak menjadi kekecewaan dalam hidup kita. Sebab banyak sekali di dalam Alkitab orang-orang yang percaya yang mengikut Yesus dan setia malah menderita dalam hidupnya. Misalnya saja para murid-murid Tuhan Yesus yang terus berjuang, mereka setia dalam menyuarakan kebenaran Injil. Tetapi mereka selalu mengalami berbagai macam penganiayaan, dikucilkan, dipenjara, bahkan sampai mati. Tentunya keadaan mereka yang menderita tersebut yang membuat hal itu terjadi, mereka tetap berjuang karena ada yang menggerakkan orang-orang yang percaya atau murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang menggerakkan perjuangan mereka untuk mengikut Kristus adalah Roh Kudus dan iman percaya mereka. Di mana dengan arahan Roh Kudus, maka mereka pun akan menantikan suatu kebenaran yang mereka harapkan, sekalipun penderitaan hidup menjadi konsekuensinya. Nah, sebab itu ada sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 375 atau dalam buku nyanyian HKBP nomor 698 yang berjudul Saya Mau Ikut Yesus. Dalam nyanyian tersebut, saudara-saudara, digambarkan di sana bagaimana seseorang yang percaya dan setia kepada Yesus memiliki prinsip ataupun komitmen. Dia tahu dan dia sadar bahwa ketika dia mengikut Yesus, dia akan setia meskipun penderitaan hidup, setiap masalah tantangan hidup akan selalu menerpa kehidupannya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, kemauan kita dalam mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh tentunya menjadi kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi setiap penderitaan. Dan kekuatan itu terus digerakkan oleh Roh Kudus dan oleh iman untuk tetap menantikan kebenaran Kristus yang sejati yang tentunya kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Memang kebenaran ini tidak akan pernah diterima oleh dunia ini. Sebab itulah Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 10-12.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam menyikapi perkembangan teknologi yang semakin maju ini, demikian juga dengan penderitaan hebat yang kita alami akibat dari pandemi COVID-19 ini. Kita para pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus, terpanggil untuk tetap setia dan menjadi pelaku kebenaran, di mana tidak sedikit dari kabar-kabar bohong atau kabar hoaks yang membuat masyarakat menjadi takut, resah, dan khawatir hingga menurunkan iman dan imun mereka. Dalam hal ini, umat Tuhan hendaknya lebih bijak dan waspada akan setiap berita-berita yang ada di dalam media sosial ataupun media kabar yang lainnya. Hendaknya kita juga tidak mudah terpengaruh akan berita-berita tersebut, lalu men-share-nya kembali kepada orang lain, sehingga banyak orang yang terpengaruh akan berita tersebut dan penilaiannya menjadi negatif, bahkan pesimis dalam hidupnya. Saudara-saudara, kiranya melalui Roh Kudus dan iman kita, maka kita selalu digerakkannya untuk menantikan sebuah kebenaran yang kita harapkan. Maka dari itu, teruslah berdoa, berjuang, dan berharap akan Kristus. Meskipun kita harus mengalami berbagai macam penderitaan sampai saat ini, dan tetaplah percaya akan kuasa Kristus yang melepaskan dunia ini, bahkan bangsa kita Indonesia dari pandemi ini, hingga akhirnya anak-anak yang kita kasihi, yang kita cintai bisa kembali sekolah. Ekonomi kita bangkit karena sudah bebas bekerja, dan kita juga bebas untuk beribadah. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menyembah-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur jika kami boleh merasakan kehidupan hingga saat ini. Kami bersyukur akan Roh Kudus yang terus menggerakkan hati dan iman kami untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk selalu menguatkan kami dalam menghadapi musibah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia ini, terlebih bangsa kami. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu dan iman kami selalu digerakkan untuk selalu sabar dan setia untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya kesulitan yang kami hadapi ini, Tuhan, menjadi sukacita di hari-hari yang akan datang nantinya. Sebab pengharapan kami akan Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah membuat kami kecewa. Berkati setiap pekerjaan kami dalam satu hari ini. Berkati anak-anak kami yang sekolah di rumah. Berkati juga keluarga kami dan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ampunkan kami, Tuhan, dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya, puji